Oke semua, balik lagi ke Tutor Raja Online Course. Dan ini saya dengan Harvin. Dan hari ini kita akan belajar Financial Management, Introduction to Valuation. Hari ini kita akan reference dari buku Fundamentals of Corporate Finance, Asia Global Edition. Cuman seperti biasa, di sisi lain kalian juga bisa pakai, isinya kurang lebih mirip-mirip. Dan di hari ini kita akan lebih bahas mengenai discounted cash flow. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Pertama kita akan ngomongin tentang net present value. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah ngomongin tentang ada time value of money sama ada tentang discount rate. Nah, ini tuh lebih ke pengaplikasiannya ya. Jadi kita langsung mulai aja dengan sebuah soal. Anggap aja ada seseorang, Mr. Tutor nih, nawarin kalian sebuah proyek pertambangan dengan biaya awalnya. Tentu kalau kalian mau butuh sebuah bisnis, akan butuh keluar duit awal di sini sebesar 10.000 US dollar. Dan proyek ini hanya akan berjalan selama 5 tahun. Jadi habis 5 tahun, proyeknya kita anggap berhenti, udah nggak ada lagi. Nah, selama 5 tahun, per tahun dia akan mendapatkan duit seperti kalian lihat di bawah ini. Tahun 1, tahun 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, kira-kira kalau kalian punya uang sebesar 10.000 US dollar dan ada orang nawarin proyek seperti ini ke kalian, apakah kalian akan ambil proyeknya? Kalau kita menggunakan hitung-hitungan secara simpel, secara matematika dasar biasa, minus 10.000, tambah 1.000, tambah 2.000, tambah 3.000, tambah 3.000, tambah 2.000, itu kalian akan dapat hasil surplus sebesar 1.000 US dollar. Bener nggak? Ya kan? Pertanyaannya, kalian terima atau enggak? Kan untung nih 1.000 US dollar. Nah, jangan lupa, di pertemuan lalu kita belajar mengenai time value of money. Yang artinya apa? Yang artinya 10.000 hari ini sama 10.000 tahun depan atau 10.000 2 tahun lagi, itu nilainya berbeda. Karena adanya waktu, karena adanya inflasi, itu akan membuat nilai uang kita semakin berkurang setiap tahunnya. Kalau kalian lupa tentang ini, boleh banget nonton di video sebelumnya. Nah, oke, langsung aja kita coba pakai, kita lihat di Excel. Kita masuk ke Excel. Nah, di sini saya udah bikinin di net present value ini. Ini yang pertama ya, kalau normalnya, kan dia minus 10.000, plus 1.000, plus 2.000, plus 3.000, plus 3.000, dan plus 2.000. Kalau kita jumlahin semua, akan dapat surplus sebesar 1.000 dolar, bener ya? Jadi kalau ditanyanya nggak usah pakai discounted, jawabannya adalah ambil opportunity buat invest tadi, atau ambil proyek tadi. Nah, kalau pakai present value gimana? Anggap aja di sini kita pakai discount rate sebesar 5% ya, yang artinya per tahun kita anggap nilai uang itu berkurang sebesar 5%. Tahun ini kan masih sama kan, karena mulainya di tahun ini. Jadi ini tahun ke nolnya. Tahun depan, ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah future value dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi di sini ini adalah future value ya, 1.000 adalah future value. Kalau kalian lupa, again, boleh banget balik ke video sebelumnya, dibagi 1 plus R, R-nya 5%, pangkat T, T adalah periodnya atau tahunnya. Di sini tahun pertama. Oke, jadi dapat angka segitu, ini bisa kita dolarin, supaya bisa kita tarik ke samping. Nah, net present value adalah, net kan adalah jumlah kan ya, atau total. Present value itu ini nih, ini PV0, ini itu adalah PV1, PV2, PV3, PV4, dan present value tahun ke-5. Yang berarti NPV itu tuh adalah PV0 tambah PV1 tambah sekian sampai PV ke-5. Yang berarti dari sini kita tinggal jumlahkan sum atau jumlah dari PV0 sampai PV5. Dan kita dapat hasilnya adalah negatif 607 alias rugi. Berarti jangan ambil proyeknya kalau NPV negatif atau NPV di bawah 0. Yang artinya apa? Yang artinya adalah, oke, benar kalian akan mendapatkan uang di tahun-tahun mendatang. Tapi kalau kita tarik uang itu ke nilai sekarang, nilai itu lebih sedikit daripada initial investment kalian, atau lebih sedikit daripada 10.000. Yang berarti uang kalian itu rugi kalau kalian masukkan ke proyek investasi ini. Lebih baik kalau kalian belanjakan sekarang atau kalian masukkan ke investasi yang memiliki jumlah return lebih tinggi daripada 5%. Oke? Jadi, itu adalah mengenai net present value. Jangan lupa ya, uang memiliki nilai tadi yang berkurang setiap tahunnya. Jadi kalau kalian ditawarin proyek nanti sama orang, kalian harus pastikan juga kalau oke, mungkin secara hitung-hitungan dasar untung, tapi kalau secara net present value gimana? Nah, kalian sudah bisa mengerjakan pakai cara tadi. Lanjut, sekarang kita akan ngomongin mengenai annuity method. Ini masih tentang discounted cash flow ya.
annuity method ini berguna kalau di kondisi tertentu. Kita langsung aja pakai sebuah contoh soal cerita. Anggapannya ada si Mr. X nih ya. Mr. X ini dia kerja. Sekarang dia punya uang atau punya net worth sebesar 500 juta rupiah. Per tahun, dia mendapatkan gaji sebesar 100 juta. Dan pengeluarannya per tahun itu 70 juta. Sekarang Mr. X ini berumur 25 tahun. Dan dia berencana untuk pensiun alias sudah nggak akan dapat duit lagi di umur 65 tahun. Nah, sorry tadi kelihatan jawabannya. Anyway, pertanyaan adalah berapa jumlah nilai uang yang Mr. X punya sekarang ini. Kalau misalnya kita pakai rumus present value, alias ditanyain berapakah net worth dari Mr. X atau NTV dari Mr. X. Gimana cara ngerjainnya? Kita langsung kembali ke Excel lagi, oke? Annuity. Nah, di sini kita lihat sekarang dia punya uang sebesar 500 juta, pendapatan per tahun 100 juta, anggapannya tidak berubah, pengeluaran per tahun 70 juta, discount rate atau required return atau interest rate sebesar 10%. Sekarang umurnya 25 tahun, berencana pensiun di umur 65 tahun. Yang berarti dia masih memiliki 40 tahun bekerja. Nah, ada beberapa cara kita ngerjainnya. Di sini, saya udah tulis, ini tahun ke-0, dia belum dapat apa-apa, cuman dia punya savings atau punya net worth sebesar 500 juta. Benar kan? Tahun pertama dia dapat 100 juta, keluar 70 juta. Jadi dia punya selisih atau uang tabungan sebesar 30 juta. Ini nambah terus 30 juta ya kan? Tahun kedua juga nambah 30 juta, tahun ketiga terus sampai tahun ke-40. Ini saya hide ya. Ada beberapa cara mengerjakannya. Pertama, untuk nyari NBV, ingat tadi apa? NBV adalah PV0 tambah PV1 tambah PV2 sampai PV ke-40 atau tahun terakhir. Berarti, dengan R-nya 10%, ini saya bold, kita bisa cari PV0 sampai PV ke-40-nya, ya kan? PV1 adalah future value, ingat pakai rumus ini, ya, pakai rumus ini, pakai rumus PV. PV adalah future value adalah 30 juta, dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat T atau pangkat tahunnya. Nah, jangan lupa kita dolarin juga yang ini. Habis dolarin ini tinggal kita tarik sampai tahun ke-40. Ini saya hide ya, supaya nggak terlalu banyak. Dan NBV-nya kita cari tinggal sama dengan jumlah dari PV0, PV1, PV2, PV3, PV4 sampai PV ke-40. Dapat hasilnya sekitar segini nih, 793 juta sekian. Nah, bisa pakai cara ini, bisa, bener. Tapi, kalau kalian pakai Excel, kan pasti capek banget tuh ngitung dari tahun ke-0 sampai tahun ke-40. Iya kalau 40, kalau lebih dari 40 bakal lebih capek lagi. Nah, di sini aku bakal perkenalkan kalian rumus namanya annuity. Tapi ada beberapa rules yang harus dipatuhin nih. Alias kalau rulesnya ini ada yang nggak dicentang, kalian nggak bisa pakai rumus annuity. Pertama, angkanya harus sama. Angka apanya nih? Angka ini nih. Kalian lihat jumlah C-nya 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta sampai tahun ke-40 tetap 30 juta. Karena angkanya sama semua, kecuali tahun pertama, ini bisa kalian masukkan sebagai annuity. Oke? Jadi ini kita centang nih ya. Yang kedua, harus ada habisnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tahun ke-41, dia udah dapat 0, udah nggak dapat duit lagi. Alias kita tahu dari kapan sampai kapan. Ada awal dan ada akhirnya. In this case, dia benar juga, kita centang. Yang ketiga, discount rate harus sama. Karena tadi di soal tidak ada informasi bahwa discount rate berubah, ini kita centang. Karena discount rate-nya tetap sama dari tahun ke-0 sampai tahun ke-40. Karena sudah tercentang semua 3 rules ini, nanti 3 rules tadi, kita bisa masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah NPV dari annuity adalah C kali dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus R pangkat min N per R. Kita langsung coba di sini untuk membuktikan rumusnya. C-nya adalah 30 juta, ya kan? Kita kali dengan dalam kurung 2 kali 1 min dalam kurung 1 plus R. R-nya tadi adalah 10%. Tutup kurung pangkat min N. Min N itu adalah dia sampai berapa tahun sih tahun terakhirnya? Jawabnya adalah 40 kan? Terus 40, tutup kurung, dibagi R. R lagi ya, 10% lagi nih. Baru kita tutup kurung. Oke, kita tulis aja 10%, 0,1, tutup kurung. Dan ini kok beda Kak? Kenapa kok hasilnya bukan 793 juta? Ingat, NPV ini kan dia annuity dimulai dari sini kan? Bisa tulis ya, annuity starts nih. Annuity start, dan di sini adalah annuity end. Berarti NBV ini adalah jumlah dari PV0, PV1 sampai PV ke 40. Yang berarti yang belum ada apa? PV0-nya belum ada kan? Terus ini ya PV0. Ini PV
1 sampai PV ke 40. PV 0 adalah tadi 500 juta, sementara PV 1 sampai 40 adalah 293 juta. Jadi kalau kita totalkan NPV-nya adalah PV 0 tambah PV 1 sampai PV 40. Hasilnya sama, 793 juta rupiah. Jadi ini adalah net worth dari si orang tadi yang bekerja atau Mr. Tutor. Oke, jadi jangan lupa mengenai tadi annuity. Ini formulanya bisa kalian catat. Dan ingat 3 rules tadi yang harus dipatuhin kalau kalian mau masuk ke rumus annuity. Terakhir kita akan ngomongin tentang perpetuity method. Bedanya apa sama annuity? Nah, kita pakai contoh lagi aja. Anggap aja ada sebuah restoran nih. Restoran di Jakarta Selatan lagi ngehits nih. Jadi ceritanya awal-awal nih dari tahun ke-0 sampai tahun kedua, 2 tahun awal, dia ngehits banget nih. Salesnya per tahun bisa sampai 15 juta. Tahun kedua 16 juta. 70 juta ini adalah biaya awalnya ya, modal awal investasi. Nah, tapi setelah 2 tahun ini, dia udah nggak terlalu hits lagi, udah mulai biasa-biasa aja, salesnya udah stagnan alias sudah standar lah, di angka 10 juta per tahunnya. Jadi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan di bisnis ini kita anggapnya adalah namanya going concern alias kita dalam proyeksi ini menganggap bisnisnya tidak akan bangkrut. Makanya dari itu, habis 2 tahun per awal, kita akan anggapan salesnya sebesar 10 juta per tahun sampai tak terhingga, bisa dibilang ya. Required return-nya adalah 12%. Pertanyaannya adalah, berapa kira-kira nilai dari perusahaan ini? Atau bisa disebut juga berapa NPV dari perusahaan ini? Balik lagi kita pakai Excel. Oke, perpetuity. Di sini kita lihat, tahun ke-0, cuman keluar duit sebesar 70 juta. Belum dapat pemasukan, karena belum mulai jualan kan. Tahun pertama dapat penjualan 15 juta, keluar 6 juta. Tahun kedua dapat uang 16 juta, keluar 6 juta. Seperti tadi ya. Thereafter nih berarti dari year 3 sampai year tak terhingga gitu ya. Dia dapat kurang lebih segini nih. Dengan required return 12%. Nah, ini nggak bisa kita hitung manual. Kenapa? Karena kan sampai tahun tidak terhingga. Gimana cara kita ngitung sampai tahun tidak terhingga? Tidak bisa. Maka itu kita pakai rumus perpetuity. Rumusnya adalah C per R nih ya. Saya bold rumusnya. Tapi ada rulesnya lagi nih, rulesnya ada 3 juga. Pertama, angkanya harus sama. Maksudnya gimana? Kita lihat nih ya. Dari tahun ketiga sampai tahun tak terhingga itu, dia selalu memiliki keuntungan bersih sebesar 4 juta ya kan? 4 juta, 4 juta, 4 juta. Sampai tahun tak terhingga ini ya. Terhingga, dia tetap 4 juta keuntungan bersihnya. Maka dari itu, kita centang yang ini. Yang kedua, kalau tadi annuity ada habisnya, perpetuity kebalikannya, dia tidak ada habisnya sampai tahun tak terhingga. Kita centang juga. Dan terakhir, discount rate harus sama. Sama kayak karena tadi soal yang ada bilang pergantian discount rate, kita bisa centang. Langsung kita masuk ke rumusnya. Oke. Nah, kalau kalian ingat NPV tadi, NPV adalah year 0, PV0 tambah PV1, PV0 tambah PV1, tambah PV2, tambah PV3 sampai seterusnya ya kan. Dan di case kali ini cara mengerjakan gini ya, kalian tentuin PV0, PV1, PV2 dan PV3-nya itu sampai tak terhingga. Kenapa dimulai dari PV3 tak terhingganya? Karena dia memulai angka yang sama itu ya kan 4 juta, 4 juta, 4 juta itu di tahun ketiga. Makanya kita bisa pakai rumus perpetualnya dari PV ketiga sampai tak terhingga. Balik kayak tadi, PV0 adalah minus 30 juta. Ini kan biaya dekor tadi, 70 juta ya. Ya, 70 juta. PV1 adalah 9 juta, ya kan? Pendapatannya 15 juta dikurangi 6 juta, dibagi, ingat rumusnya tadi, 1 plus R, R-nya 19%, pangkat T, T-nya pangkat 1. Jadi kita pangkat 1. PV2, ini PV2 ya. PV2 adalah, ingat rumus PV tadi, 10 juta dibagi dalam kurung 1 plus R, R-nya 12% lagi, pangkat T, T-nya adalah pangkat 2. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi kalian sudah dapat jumlah PV0, PV1, PV2 nih segini ya, kurang lebih. Nah, di sini kita nggak tahu nih berapa dia NPV-nya dari PV3 sampai tak terhingga. Tadi kita ngomongin sama N aja ya. Kita pakai rumus perpetual, C per R. C-nya adalah berapa jumlah angka yang sama? 4 juta jawabannya. 4 juta kita bagi dengan R. R-nya adalah 12%. Sehingga kita dapat nilainya sebesar 33 juta. Apakah 33 juta ini bisa langsung ditambahin ke sini untuk jadi NPV?
Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena 33 juta ini adalah nilai di tahun ketiga, bukan nilai di tahun ke-0. Yang berarti kita harus bawa 33 juta ini ke tahun ke-0. Gimana caranya? Balik lagi sama pakai rumus PV sampai N. Rumusnya apa tadi? Sama dengan future value dibagi dalam kurung 1 plus R, R-nya 12%, kita pangkatkan dengan T. T-nya adalah tahun ketiga. 23 juta. Sekarang kita bisa cari NPV-nya. Which NPV-nya adalah jumlah dari PV0, PV1, PV2, dan PV3 sampai tahun tak terhingga. Sehingga kita dapat, ternyata restoran ini kalau kita teliti, dia rugi kalau dia sales-nya tetap segini-segini aja. Minus 30 juta. Oke, jangan lupa kenapa di sini nggak bisa dipakai langsung, karena ini melambangkan nilai dari tahun ketiga sampai tahun tak terhingga, tapi dia adalah future value di tahun ketiga, bukan present value. Makanya kita harus present value-kan dulu. Ingat ya, ini rumusnya. Oke, kurang lebih sekian dulu video kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai net present value, kita juga sudah belajar mengenai annuity dan perpetuity. Semuanya untuk mengabarkan namanya discounted cash flow valuation. Sekian, dan nantikan lagi video-video berikutnya mengenai financial management dari Tutor Raja Online Course. Terima kasih.